Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Carolina Dugatada, biasa dipanggil Carolina dengan NIM 2103050069, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berbicara tentang alam gaib, adakah alam gaib itu sendiri? Ya, alam gaib itu ada, nyata senyata-nyatanya. Sebab Gereja Katolik punya syahadat Nikea Konstantinopel. Kredo atau iman kepercayaan Katolik dalam syahadat Nikea Konstantinopel berbunyi, In unum Deum Patrem omnipotentem factorem caeli aeterae visibilium omnium et invisibilium, yang artinya, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi, alam gaib itu ada dalam kredo kita, ada pula dalam syahadat kita. Yang terlihat itu jasmani, yang tak terlihat itu rohani. Yang tak terlihat itu dalam bahasa Arab disebut sebagai goib, yang artinya sesuatu yang tak terlihat namun ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada pemahaman yang tidak lengkap. Kitab Kejadian menjelaskan tentang penciptaan yang kelihatan. Jadi, janganlah salah sangka dulu kalau itu adalah awal pertama kali penciptaan, karena sebelum penciptaan langit dan bumi sebenarnya sudah ada penciptaan lain. Hanya tidak diceritakan dalam Alkitab. Memang langit dan bumi adalah awal penciptaan, tapi penciptaan dari yang kelihatan. Tapi apa yang tak kelihatan diciptakan sebelumnya. Berdasarkan ajaran Gereja Katolik nomor 327, Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Dan sesudah itu, yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Manusia itu makhluk dua alam, yaitu makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Manusia tanpa roh namanya mayat. Manusia tanpa badan namanya juri. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk jasmani dan makhluk gaib. Manusia dikatakan gaib sebagai contoh, sesama manusia kita tidak bisa saling membaca pikiran dengan manusia-manusia lain. Nah, pikiran itulah yang disebut gaib dalam diri manusia. Malaikat tidak punya badan, tapi dia bisa membentuk badan seketika menciptakan wujud yang berulang-ulang kali berganti wujud tersebut. Malaikat bisa dilihat karena ia berkehendak supaya orang yang bukan badannya malaikat, supaya orang yang bisa melihat dia dan membuat wujud sementara, tetapi bukan badannya, melainkan perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain dan dari satu hari ke hari yang lain. Dalam manusia terdiri dari dua roh, yakni jasmani dan rohani. Nah, bagaimana dengan hewan? Roh apa saja yang ada dalam diri hewan? Jika hewan mati, jasmaninya kelihatan, tapi rohnya kemana? Binatang tidak punya roh, mereka hanya punya jiwa. Binatang mati, selesai. Tidak ada binatang yang mati lalu diadili oleh Tuhan. Setiap makhluk hidup yang mati meninggalkan dunia, rohnya akan pulang menghadap kepada Sang Pemilik hidup, yakni Tuhan, dan mendapatkan pengadilan. Itu penjelasan secara singkat.
Manusia mati, tubuhnya hancur dimakan cacing, tapi rohnya diadili. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa binatang tidak punya roh. Mereka hanya punya jiwa. Binatang mati, masalah selesai, urusan selesai. Tidak ada binatang yang mati lalu diadili oleh Tuhan. Itulah perbedaan manusia dengan binatang. Manusia meninggalkan roh sebagai inti dari kehidupan, tetapi binatang mempunyai jiwa, sesuatu yang membuat hidup, tapi hanya di dalam dunia ini. Manusia diciptakan untuk kemuliaan, tetapi hewan tidak untuk kemuliaan. Makanya nanti di akhirat kita tetap ada, tetapi hewan tidak pernah ada. Tetapi makanya hewan ada atau tidaknya di surga itu rahasia Allah. Karena manusia sendiri tidak menyelami rahasia Allah, karena itu hanya akan membuat gila. Karena hewan diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia, dan seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada manusia untuk memelihara dan menjaganya. Sama-sama hidup tapi beda kualitas. Kita manusia kualitasnya kualitas kemuliaan ilahi, maka binatang tidak pernah disebut bahwa dia diciptakan menurut gambar Allah, melainkan hanya manusia. Dalam Alkitab pula ditegaskan, hanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Meskipun di antara manusia tidak ada kemiripan, bahkan kembar sekalipun. Saudara-saudariku semua, seperti yang saya jelaskan, bahwa alam gaib itu ada di dunia, ada pula dalam diri manusia. Jadi, janganlah pernah berpikir bahwa alam gaib itu ada berarti kalau berbicara tentang alam gaib itu berarti kita diajak untuk menonton film horor. Tidak, kawan. Tidak, saudara-saudaraku. Alam gaib itu ada dalam setiap pribadi kita. Mungkin hanya ini saja materi mengenai alam gaib dari saya. Saya pribadi atas nama Carolina mengundurkan diri dari materi ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya pribadi mengucapkan banyak permohonan maaf serta limpah terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di materi yang lain.